Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua kelas 2. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu guru semua berpesan anak-anak dapat menjaga kesehatan anak-anak selama di rumah masing-masing. Ya, dengan menerapkan perilaku pola hidup sehat. Apa itu anak-anak? Contohnya adalah mandi 2 kali sehari. Kemudian cuci tangan pakai sabun setiap hari. Ya, siapa yang sudah melakukan hal itu di rumah masing-masing? Ya, bagus. Anak-anak, Pak Abi awali kegiatan pada pagi hari ini untuk materi di tema 7. Ya. Judul temanya apa anak-anak? Kebersamaan. Ya. Silakan anak-anak sambil mendengarkan dapat membuka buku paket tema 7-nya. Ayo silakan diambil buku paket tema 7-nya. Ya, judul tema 7 yaitu kebersamaan. Bisa anak-anak lihat di halaman 1 ada 4 gambar. Ya. Pada gambar di atas yang paling kiri, ya, itu menggambarkan kebersamaan di rumah. Tampak Siti bersama keluarga sedang berbincang-bincang di mana anak-anak? Di ruang tamu bersama ayah, bunda, dan adiknya. Kemudian gambar yang di atas yang paling kanan yaitu kebersamaan di sekolah. Ya, Siti bersama teman-teman sedang berdiskusi di dalam kelas. Ya, mereka berdiskusi dengan asik sekali. Kemudian gambar yang bawah yang paling kiri adalah kebersamaan di tempat bermain. Ya, Siti sedang bermain apa anak-anak? Betul, bermain lompat tali. Ya, mereka bermain dengan rukun. Kemudian gambar paling bawah yang kanan yaitu kebersamaan di tempat wisata. Ya, Siti sedang mengunjungi tempat wisata bersama teman-temannya. Seperti pengalaman anak-anak kemarin pada rehat PTS 2 yaitu berkunjung ke mana? Ya, agrowisata Amanah Karangpandan. Anak-anak mengunjungi tempat wisata. Kembali ke buku paket. Anak-anak silakan anak-anak lihat di halaman 4 ya. Subtema 1 kebersamaan di rumah. Anak-anak coba lihat pada gambar di halaman 4. Tampak seperti apa anak-anak gambar tersebut? Ya, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ya, tentunya anak-anak di rumah masing-masing saat ini mungkin sedang melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Siti bersama keluarga. Ayah, ibu Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ya, tentunya anak-anak pernah melakukan hal tersebut atau kegiatan tersebut di rumah masing-masing. Mereka melakukan kegiatan bersama-sama secara gotong royong dan rukun. Ya, hal itu dinamakan kebersamaan. Ya, kebersamaan di mana? Di rumah. Ya,
anak-anak melakukan kegiatan bersama keluarga dengan rukun, tidak bertengkar, melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Ayo mengamati. Nah, tampak pada gambar Ayah Siti sedang melakukan hal apa, anak-anak? Ya, Ayah Siti sedang mendongeng. Ya, Ayah Siti pandai mendongeng. Apa itu dongeng ya, anak-anak? Sebentar, Pak Abi lanjutkan membacanya. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ya, dalam materi awal ini kita akan mempelajari materi tentang dongeng. Apa itu dongeng, anak-anak? Ya, dongeng yang akan kita pelajari adalah nanti tokohnya hewan atau sering disebut dengan istilah fabel. Apa itu dongeng cerita fabel? Fabel adalah cerita khayal yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia, anak-anak. Ya, dalam cerita dongeng fabel, tokohnya adalah hewan yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai tingkah manusia. Ya, seperti apa sih cerita dongeng fabel itu? Ya. Yo anak-anak, sekarang anak-anak lihat pada halaman 6. Ayo bercerita. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Nah, dongeng fabel yang berjudul kecerdikan menumbuhkan kebaikan ini anak-anak bisa baca pada halaman berapa ya? Ya, pada halaman 17. Sekarang anak-anak silakan membaca terlebih dahulu dongeng fabel yang berjudul kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, tokoh-tokoh hewan apa saja ya nanti yang ada dalam dongeng tersebut? Ya, ada 2 tokoh hewan yaitu ular dan tikus. Nah, ceritanya bagaimana anak-anak? Ya, di sebuah gurun pasir hidup ular dan tikus pasir. Ular sangat ingin memangsa tikus ya, karena ular iri terhadap tikus karena tikus sedang melahap makanannya. Nah, sedangkan ular merasa kelaparan. Nah, melihat tingkah tikus yang sedang asik melahap makanannya, sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus sehingga mau memangsanya. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Tapi tikus tidak kalah akal. Dia mencari akal agar tidak dimangsa oleh ular. Nah, caranya bagaimana? Coba anak-anak baca dan anak-anak bisa jawab beberapa pertanyaan yang ada pada halaman 7. Ada 3 pertanyaan. Ayo silakan dibaca dulu pertanyaannya. Kemudian silakan anak-anak jawab.
Tadi nomor 1 sudah Pak Abi jelaskan. Ada berapa tokoh anak-anak dalam dongeng fabel itu? Betul, ada 2, yaitu tokohnya ular dan tikus. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Ayo, jawaban anak-anak apa ya? Kecerdikan tikus adalah mencari akal agar tidak dimangsa dengan ular. Ya, caranya bagaimana? Caranya tikus mengajak ular untuk mencari makan bersama. Pertanyaan nomor 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya apa anak-anak? Ya, untuk pertanyaan mengapa, jawabannya diawali dengan karena. Karena tikus dan ular sudah saling memaafkan. Mereka dapat mencari makanan bersama-sama. Coba dari ketiga pertanyaan itu, anak-anak jawab dengan benar semua ya. Oke, alhamdulillah. Bagus anak-anak, tetap semangat. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ayo mengamati. Tampak pada gambar Siti bersama keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Ayah sedang menceritakan dongeng kepada Siti dan adiknya. Kemudian datang ibu dengan membawa makanan ringan untuk dihidangkan bersama. Ya, makanan yang dibawa ibu adalah 3 buah kue donat dan secangkir teh untuk ayah. Ya, tampak seperti dalam gambar ya anak-anak. Nah, nanti kita akan mempelajari yang namanya pecahan. Tentunya dalam kelas 2 ini materi pecahan anak-anak belum pernah disampaikan saat kelas 1. Ya, baru pertama kali disampaikan di kelas 2. Coba anak-anak diperhatikan. Pada gambar di halaman 8 tampak kue donat yang sebelah kiri adalah kue donat yang belum dipotong atau dikatakan kue donat yang utuh. Nah, kue donat yang utuh belum dikatakan sebuah pecahan. Nah, dikatakan sebuah pecahan apabila sudah dipotong dengan bentuk yang sama besar. Nah, tampak pada gambar 1 kue donat utuh dipotong menjadi 2 bagian yang masing-masing bagian besarnya sama. Nah, 1 bagian yang dipotong tersebut baru dinamakan pecahan setengah. Pecahan setengah bisa dikatakan nama lainnya yaitu pecahan 1/2. Pecahan 1/2 artinya 1 buah donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Pecahan setengah disebut juga dengan pecahan 1/2. Artinya 1 buah kue donat dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian dari 2 bagian disebut pecahan 1/2. Nah, sudah paham belum anak-anak?
Ya, pada intinya pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Tetapi bagian itu harus bentuknya sama besar dengan bagian yang lain. Itu yang dinamakan sebuah pecahan. Kemudian anak-anak perhatikan gambar donat yang bawah. Tampak satu kue donat utuh, kemudian dipotong sedikit ya. Tetapi potongannya tersebut atau bagiannya tersebut tidak sama. Jika membagi donat menjadi dua bagian tidak sama, maka satu bagian atau setiap bagian tidak dapat disebut dengan pecahan 1/2. Iya. Mengapa tidak disebut pecahan 1/2 anak-anak tadi? Karena bagiannya tidak sama besar. Ya. Anak-anak paham ya perbedaan mana yang disebut dengan pecahan dan mana yang bukan pecahan. Silakan anak-anak lihat juga di halaman 9. Diperjelas kembali satu donat yang utuh kemudian dibagi menjadi dua bagian donat yang sama besar. Satu bagian atau satu potongan donat dari dua bagian disebut 1/2. 1/2 dibaca setengah atau nama lainnya bisa ditulis dengan 1/2. Ya, agar anak-anak nanti lebih memahami dalam materi mengenal pecahan ini, anak-anak boleh mencoba untuk menjawab pertanyaan di halaman 9 dan di halaman 10. Untuk halaman 9, pertanyaan nomor 1. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Ayo kira-kira jawaban anak-anak apa? Ya, karena dua bagian donat di samping dipotong menjadi dua yang sama besar. Pertanyaan nomor 2. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena dua bagian donat yang dipotong tidak sama besar. Nah, maka satu bagian tidak dapat disebut dengan pecahan 1/2. Ya, anak-anak lanjutkan lagi latihannya di halaman 10 dan 11. Selamat mencoba. Kemudian anak-anak nanti bisa menanyakan kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing apabila belum paham. Hasil pekerjaan ini anak-anak bisa kirimkan fotonya kepada wali kelas masing-masing untuk dicek kebenarannya oleh wali kelasmu masing-masing. Silakan anak-anak berlatih mengerjakan halaman 10 dan halaman 11. Untuk halaman 11 yang perlu diperhatikan adalah anak-anak cukup dengan mengarsir satu bagian saja dari dua bagian yang dipotong sama besar. Mengarsirnya yaitu dengan memberi garis lurus. Ya, nanti akan diberi contoh cara mengarsir yang benar. Ya, silakan mengerjakan anak-anak dan mencoba di rumah masing-masing. Sekian dulu dari Pak Abi untuk pembelajaran satu ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.